Warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Arif Fathurrahman. Saya dari Administrasi Logistik dengan NPM 0532400022 dan dari Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Di sini, saya adalah anggota dari kelompok 3 Manajemen Pembelian. Dan di sini kelompok saya akan menjelaskan tentang determining the right price atau menentukan harga yang tepat. Oke, sebelumnya kenalin, saya Muhammad Zaki dengan NPM 653240114. Kenalkan, nama saya Keke Aurelia Septiana dengan NIM 653240110. Saya adalah mahasiswa dari program studi D3 Administrasi Logistik di Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Pernah gak sih kalian kepikiran kenapa ada dua perusahaan yang menawarkan produk dan barang yang sama namun dengan harga yang berbeda? Nah, ini sering jadi titik krusial dalam proses pembelian, atau dalam istilah manajemen pembelian kita sebutnya determining the price. Nah, dalam determining the price bukan cuma soal mengenai harga atau yang paling murah saja, lebih ke memastikan bahwa harga yang dibayar itu sesuai dengan kualitas barangnya, jumlahnya, waktu pengirimannya, dan manfaatnya bagi perusahaan. Karena jika kita tidak mementingkan kesesuaian barang dengan apa yang kita butuhkan, operasional perusahaan akan menjadi terhambat. Nah, ada beberapa faktor utama yang menentukan determining the price. Yang pertama yaitu kualitas barang. Semakin bagus barangnya atau kualitas barangnya, maka akan semakin tinggi harganya. Dan yang kedua ada jumlah pembelian atau terkait dengan volume pembelian kita. Apakah kita membeli produk dalam jumlah besar akan mendapatkan diskon atau pengurangan harga. Yang ketiga ada jarak dan lokasi supplier. Kita menilai supplier kita itu jauh atau enggak. Kalau biasanya jika supplier kita jauh, kita harus siap-siap membayar ongkir yang lebih. Dan yang terakhir ada waktu pengiriman. Dalam waktu pengiriman ini kita menilai estimasi waktu pengiriman itu berapa lama, apakah sesuai dengan kebutuhan perusahaan kita atau tidak. Teman-teman di sini pernah nggak nemu suatu produk itu yang bikin mikir? Kayak mikir kalau misalkan dibeli itu harganya sesuai nggak sih? Misalnya nih, kamu nemu 2 merek kopi. Kopi A itu dihargai dengan 15.000. Rasanya khas dan dikemas dengan menarik. Lalu kopi B dihargai dengan 10.000. Rasanya standar dan kemasannya biasa saja. Pertanyaannya, dari kedua produk tersebut, mana yang dipilih? Jika kamu pilih yang 15.000, maka kamu menghargai lebih terhadap kualitas, bukan hanya harga. Tapi kalau misalkan kamu memilih yang 10.000, maka kamu tipikal pelanggan yang lebih sensitif terhadap harga. Dan dari dua pilihan tersebut, itu sebenarnya sah-sah saja. Tidak ada yang salah dari keduanya. Itu tergantung dari pemilihan masing-masing. Di sini ada tips yang bisa saya kasih untuk menjadi konsumen yang cerdas. Pertama adalah untuk bandingkan harga dan manfaat. Jadi bukan hanya harga saja yang dibandingkan, tetapi nilai dari manfaat tersebut. Lalu yang kedua, baca ulasan dari pembeli yang sebelumnya telah membeli produk tersebut. Misalkan kita ingin membeli suatu produk sepatu, maka kita bisa membaca ulasan terlebih dahulu di bagian section ulasan. Nah, di situ kita bisa melihat kalau misalkan ulasannya tuh baik atau buruk. Lalu ketiga adalah coba sekali baru nilai. Nah, ini bisa dicontohkan ketika kita membeli suatu parfum. Kita mencoba sekali, baru kita nilai apakah parfum ini cocok dengan kita atau tidak. Dan yang terakhir, jangan mau terjebak dengan harga yang murah, karena itu tidak sebanding dengan kualitasnya. Jadi, sebagai konsumen, kita memiliki kekuatan untuk menilai apakah suatu produk itu layak dibeli apa tidak. Harga bukan cuma angka, tetapi cerminan nilai untuk melihat dari pengalaman dan kepuasan untuk kita. Yuk jadi konsumen yang lebih bijaksana, gak cuma cari harga yang murah, tetapi juga kita harus paham apa yang kita dapatkan. Karena pada akhirnya itu, harga yang kita dapatkan akan menjadi kepuasan kita sendiri dan tidak akan menyesal pada akhirnya. Kamu pengen tahu bagaimana cara nentuin harga barang yang tepat? Atau kamu pengen tahu cara mengirim barang biar sampai ke konsumen dengan efisien?
Yuk gabung bersama kami di program studi D3 Administrasi Logistik di Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Jangan tunggu lama-lama, daftarkan sekarang dan jadi bagian dari masa depan logistik Indonesia.